Karena ini memang berkaitan, jadi kami sekaligus saja biar efisien. Baik, saya mulai dengan akta ya. Siapa? Tentu akta adalah ketiga ini adalah temannya almarhum Eki ya. Siapa? Tiga-tiganya ya. Betul, Pak. Nah, kemudian kalian sudah membuat pernyataan di notaris, dipertanggungjawabkan hari ini di depan sidang dan disumpah. Maka untuk lebih efisiennya, kami akan membacakan dulu satu persatu isi surat pernyataan daripada masing-masing. Siapa? Silakan. Izin yang mulia. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Arta Anoraga Japang, tempat tanggal lahir sampai dengan alamat dianggap sudah dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. 1. Saya kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana, selanjutnya disebut dengan Eki, sekitar tahun 2014 atau 2015, dikenalkan oleh orang tua atau bapak masing-masing. Setelah kenalan tersebut, lama tidak bertemu, saya ketemu dengan Eki lagi sekitar bulan Juni tahun 2016 di tempat kos saya di daerah belakang CSB. Kemudian kami berbincang-bincang. 2. Pada tanggal 27 Agustus 2016, sekira waktu asar atau sekira jam 15.30 WIB, saya dan Eki BBM-an. Eki nanya ada di mana, dan kemudian saya jawab di warung Babe yang terletak di Desa Sutawinangun, Kabupaten Cirebon. Kemudian saya menjemput Eki di depan SMK Islamic Center di daerah Cideng dan mengajak Eki nongkrong di warung Babe bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Anwar, selanjutnya disebut Anwar, dan Yusra Arbianto, selanjutnya disebut Yusra. Ketiga, Eki kemudian menanyakan bengkel terdekat untuk benerin motor karena knalpot Eki goyang terus. Motor Eki adalah Yamaha Xeon warna biru telur asin dengan polet warna kuning. Karena saya tidak mengetahui persis di mana keberadaan bengkel, saya menyuruh teman yaitu Yusra untuk menemani Eki mencari bengkel. Setelah dari bengkel, Yusra dan Eki kembali ke Warbe. Kemudian saya, Anwar, dan Yusra termasuk Eki ngobrol sampai sekira jam 16.30 sampai dengan jam 17.00. Kemudian Yusra dan Anwar ke rumahnya, sedangkan saya dan Eki ke rumah saya. Di rumah saya dan Eki makan. Sekitar 10 menit setelah azan maghrib, dengan menggunakan sepeda motor milik Eki, saya dan Eki keluar rumah. Saya menuju ke area Kiban untuk membeli obat-obatan terlarang jenis Jenit, dan saya diberi Eki sebanyak 2 butir. Sekitar 15 menit di area Kiban, kemudian saya dan Eki berjalan atau berangkat menuju rumah Widi di daerah Cirebon Girang untuk menjemput Vina. Pada saat tiba di area rumah Widi, saya menunggu di gang dekat jalan raya, dan saya hanya melihat satu cewek atau wanita yang berparas gendut, sedangkan Eki mendekati ke rumah Widi. Setelah Vina dan Eki datang menghampiri saya, kemudian saya berbonceng 3 bersama Eki dan Vina. Saya di depan, Eki yang mengendarai motor, dan Vina di belakang. Saya, Eki, dan Vina dengan mengendarai motor menuju daerah Dawuan ke rumah Anwar. Saat itu Eki menggunakan baju berwarna putih dan Vina menggunakan baju terusan warna hitam dan ada motif putih. Sampainya di rumah Anwar, saya melihat ada Anwar dan Yusra
Jadi ada 5 orang saat itu. Saya, Eki, Vina, Anwar, dan Yusra. Kemudian kami nongkrong di rumah Anwar karena kebetulan ada pentas musik 17 Agustusan. Kemudian kami bercengkrama sembari minum es dan minum kopi. Sebagai anak muda yang sedang berkumpul, ada inisiatif untuk patungan uang membeli minuman keras. Tidak beberapa lama kemudian minuman datang. Kemudian saya dan teman-teman berinisiatif mencari tempat yang pantas untuk minum-minum. Lalu saya dan rekan berpindah ke tempat semacam kebun kosong yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anwar, sekitar 125 meter. Kemudian saya dan rekan minum bersama. Pada saat saya sudah minum 1 kali, pacar saya datang dan menemui saya. Saya dan pacar bertengkar, lalu pacar saya pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian saya berinisiatif mengantar pulang pacar dengan menggunakan motor milik Yusra. Pada saat meninggalkan lokasi tempat minum, rekan saya yang masih ada yaitu Eki, Vina, Anwar, dan Yusra. Saya berangkat sekitar jam 9-an sampai jam 9.30 malam atau pukul 21 sampai 21.30 WIB. Sebelum mengantar pacar, saya berpesan kepada Anwar dan Yusra untuk meminjamkan baju ke Eki karena baju Eki basah dan kotor karena terkena gerimis. Dalam perjalanan saya mengantar pacar sambil bermain HP dan Eki BBM minta izin untuk pulang dulu, minta uang ke orang tua. Kepada saya, Eki mengatakan ke arah Majalengka. Setelah mengantar pacar, saya duduk di pendopo di daerah Pegambiran dan main HP dengan maksud memantau Eki dan bertanya-tanya kenapa Eki gak ada kabar. Dan sebelum pulang, mengirimkan pesan ping sebanyak 3 kali. Sekitar jam 10-an atau 22.00 WIB lebih, pesan BBM dari saya ke Eki sudah checklist 1, artinya pesan tidak terkirim. Kemudian saya pulang ke rumah untuk mengambil uang dan berencana kembali ke rumah Anwar untuk mengantarkan motor milik Yusra yang saya gunakan mengantar pacar. Sebelum berangkat, saya duduk-duduk dulu di rumah sambil melihat HP dan dalam status BBM saya membaca berita RIP Eki RDN. Kemudian saya mencari tahu kebenarannya, yang pada akhirnya saya melihat ada foto almarhum Eki yang menggunakan baju hitam. Saya juga memberitahukan kepada Anwar dan Yusra mengenai berita ini melalui pesan singkat BBM. Untuk memastikan kebenaran berita tersebut, lalu saya lalu berangkat menuju RSUD Gunung Jati. Sesampainya di parkir RSUD Gunung Jati, saya melihat sudah banyak rekan-rekan almarhum dari geng motor XTC. Dulu namanya masih geng. Pada saat di parkiran, saya mendengar ada di antara rekan-rekan almarhum Eki dari XTC yang mengatakan, "Sama siapa almarhum tadi malam? Kalau saya tahu, maka akan saya bunuh juga." Mendengar hal itu, saya merasa ketakutan dan mengurungkan niat masuk ke rumah sakit. Kemudian saya pulang ke rumah. Demikianlah surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan dan keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan dan keterangan ini untuk dapat dipergunakan semana mestinya. Kabupaten Cirebon, 17 September 2024, yang menyatakan Arta Anuraga Japang, saksi-saksi Pupung Agung Purnomo, Billy Yugata Halimawan. Majelis yang mulia, sekaligus saya bacakan pernyataan Anwar karena nanti berkaitan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Anwar, tempat tanggal lahir sampai dengan alamat dianggap sudah dibacakan,
dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut. Bahwa saya kenal dengan Muhammad Rizky Rudiana, selanjutnya disebut Eki, pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 15.30 WIB melalui Arta Anoraga Japang, selanjutnya disebut Arta, di warung Babeh yang terletak di Desa Sutawinangun, Kabupaten Cirebon, di mana saya, Arta Yusra Arbianto, dan Eki nongkrong dan mengobrol. Bahwa tidak lama setelah Eki datang dengan menggunakan sepeda motor warna biru telur asin dan ada polet warna kuning, menceritakan ada masalah baut pada knalpot motornya, dan kemudian bersama dengan Yusra pergi mencari bengkel dan kembali ke warung Babe, dan kami ngobrol sampai dengan sekira jam 16.30 sampai dengan jam 17 WIB. Kemudian kami bubar dan saya pulang ke rumah saya bersama dengan Yusra. Bahwa sekitar jam 19 sampai jam 19.30 WIB, Arta, Eki dan Vina datang ke rumah saya berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor milik Eki. Kami berlima mengobrol sambil meminum kopi dan es. Perlu saya terangkan bahwa saat itu di samping rumah saya ada pentas musik dalam rangka peringatan hari ulang tahun 17 Agustusan. Ya, tolong ya pengunjung sidang yang masih ada aktif handphonenya, kita dinonaktifkan dulu Bu, kita akan sangat mengganggu jalannya persidangan. Masih ada yang aktif ya handphonenya, silakan dinonaktifkan dulu Pak dan Ibu. Terima kasih, silakan dilanjutkan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Sebagai anak muda yang sedang berkumpul, ada inisiatif untuk patungan uang membeli minuman keras dan meminta tolong kenalan saya warga Dawat untuk membelikan. Tidak berapa lama kemudian minuman datang, yaitu sekitar pukul 20.30 WIB, pada saat di panggung sedang dilakukan cek sound atau persiapan pertunjukan musik. Kemudian saya dan rekan berinisiatif mencari tempat yang pantas untuk minum-minum. Lalu saya dan rekan berpindah ke tempat semacam kebun kosong yang jaraknya tidak jauh dari rumah saya, sekitar 125 meter. Kemudian saya, Arta, Yusra, dan Eki minum bersama. Bahwa sekitar pukul 21.00 sampai dengan 21.30, pada saat sedang minum bersama, pacar Arta datang. Kemudian Arta dan pacarnya menjauh dari kami. Kemudian pacar Arta pulang menggunakan sepeda motornya, dan Arta pun mengikuti pacarnya dengan menggunakan sepeda motor milik Yusra. Bahwa setelah Arta berangkat, tidak lama kemudian saya, Eki, Yusra, dan Vina pun membubarkan diri dan kembali ke rumah saya. Bahwa sekitar jam 21.30 lebih, saat di rumah saya, Vina meminta izin ke toilet, dan kemudian saya tunjukkan lokasi toilet. Setelah Vina keluar dari toilet, Eki mengatakan meminjam baju kepada saya, lalu saya mengambil kaos dan menyerahkan kaos kepada Eki untuk mengganti pakaian karena pakaian Eki kelihatan basah dan kotor karena terkena gerimis. Adapun baju yang saya berikan kepada Eki adalah kaos berwarna hitam lengan pendek. Eki mengganti pakaian di depan rumah saya, di depan motor miliknya. Eki bermaksud pamit dan mengatakan akan pergi ke rumah orang tua untuk meminta uang. Saya melihat Eki menggulung bajunya yang berwarna putih lalu dimasukkan ke jok motor. Pada saat memasukkan bajunya ke jok motor, saya melihat ada jaket ekstasi. Kemudian saya bermaksud mengambil jaket tersebut untuk tidak dipakai Eki, karena apabila dipakai bisa terjadi macam-macam pada saat mereka mengambil uang. Eki menahan dan sempat terjadi sedikit tarik-tarikan. Akhirnya Eki menyimpan jaket tersebut di jok motor. Kemudian sekitar 21.45 sampai dengan 22 WIB, Eki dan Vina meninggalkan rumah saya.
bahwa perlu saya terangkan, perkiraan waktu sekitar pukul 21.30 WIB lebih, yaitu pada saat Vina ke toilet, lalu diikuti Eki mengganti baju, berdasarkan kegiatan rutin yang dilakukan oleh orang tua saya yang berdagang toge, di mana secara rutin jam 20.30 WIB orang tua saya bangun, lalu jam 21 WIB sampai dengan 21.03 WIB menyiram toge. Kemudian pada malam itu bersama juga orang tua saya menuju lokasi panggung untuk menonton pentas musik. Bahwa sekitar jam 23 WIB, Yusra memberitahukan bahwa ada pesan BBM dari Arta yang mengatakan dan bertanya mengenai berita dalam status BBM, yaitu RIP Eki RDN. Bahwa setelah mendapat berita tersebut, saya dan Yusra berangkat menuju RSUD Gunung Jati. Akan tetapi di perjalanan Arta menelepon agar tidak usah melanjutkan perjalanan karena situasi tidak baik. Kemudian saya dan Yusra kembali ke rumah. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dianggap dibacakan Kabupaten Cirebon 17 September 2024 yang menyatakan Muhammad Anwar. Dilanjutkan oleh rekan pernyataan Fransiskus yang mulia. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini dianggap dibacakan. Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut, bahwa saya adalah pengambil foto helm merek KYT warna merah putih dengan keterangan sebagai berikut. Alat pengambilan foto handphone Oppo Joy 3 milik saya. Hari tanggal pengambilan foto Sabtu 27 Agustus 2016. Jam pengambilan foto sekitar jam 23.30 sampai dengan 23.40 WIB. Lokasi pengambilan foto ruang jenazah RSUD Gunung Jati, Jalan Kesambi nomor 56, Kota Cirebon, Jawa Barat. Bahwa hubungan saya dengan helm tersebut adalah bahwa helm tersebut merupakan milik saya yang dipinjam oleh saudara Muhammad Rizky Rudiana. Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan dan keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan dan keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kabupaten Cirebon 17 September 2024 yang menyatakan Fransiskus Herianto Marbun. Baik, itu tadi benar ya pernyataannya? Benar, Pak. Semua ya? Iya. Baik, kita mulai. Saya mulai dari Atta. Siapa? Atta pada waktu tanggal 27 Agustus itu sekitar siang, kamu kan di pernyataan kamu menyatakan akan menjemput dan bersama Eki akan menjemput Vina. Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Sekitar jam berapa itu? Pas gimana, Pak? Jam berapa kurang lebih? Kalau di Jamnya gitu kok? jam Siang, sore, apa? 15.30 asar. Oh, jemput Vina jam 7:30. 7 malam ya? Iya. Nah, tapi di sini juga kamu menyatakan bahwa kamu nyimpang dulu untuk membeli obat di Kiban. Iya, saya, Pak. Betul? Betul.
Kiban itu tempat orang jual beli obat, apotek, toko obat atau apa? Tempat jual beli Pak. Jual beli apa? Obat. Obat terlarang atau? Obat terlarang. Oh, khusus ya? Khusus ya. Iya Pak. Nah, membeli obat ini apakah menjadi kebiasaan sebelumnya? Kalau kebiasaan enggak Pak. Tapi Ya apa namanya? Biasa di situ Pak. ya maksud saya begini, kan kalian anak-anak muda ngumpul-ngumpul, kemudian ya udun-udunan duit, kemudian kalau nggak beli minum beli obat-obatan. Oh iya Pak. Kalau Ya iya kan? itu, ya. Kalau itu benar. Berarti bukan sekali ini kejadiannya kan? Iya Pak, bukan sekali ini. Sebelumnya juga pernah terjadi gitu. Iya benar Pak. Oke. Oleh karena itu maka setelah meminum obat itu kondisinya kan tetap biasa aja gitu. Iya Pak. Nggak terlihat mabuk, Iya. biasa aja kan Biasa. gitu. Artinya kalau biasa aja sudah terbiasa menggunakan obat itu kan begitu. Iya Pak. Kalau yang nggak biasa kan minum obat tuh bisa langsung Overdosis gitu Pak. ya Iya. tidur atau apa dan lain sebagainya Iya, lah. Pak. Jadi artinya udah biasa. Nah, kebiasaan lain daripada almarhum ini apa selain setelah dia minum obat? Apakah dia senang kebut-kebutan, kemudian senang siksak-siksakan, atau senang dia ngangkat-ngangkat motor atau gimana? Iya Pak, senang kayak gitu. Setiap keluar aja, kalau misal lagi di jalan ya pasti kayak gitu Pak. Jejak terus Coba gimana? Begitu tuh bagaimana ya? standing terus jejak begitu terus balap-balap. Oh, itu memang jadi kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia Pak. Standing diangkat ban depannya. Ban depan diangkat. Bisa Pak. Nah, itu kan kalau dalam kondisi normal. Bagaimana dia setelah minum obat itu masih juga suka bisa ngangkat gitu? Ya bisa Pak, tapi ya mungkin oleng sih kayaknya sih Pak. Kalau habis apa namanya minum obat-obatan terlarang kayak gitu. Gitu ya, karena pengakuan kamu bahwa sebelumnya minum obat dan kemudian menjemput kan? Iya Pak. Menjemput Vina. Iya. Nah, oke, setelah menjemput Vina, kemudian kan kalian bonceng bertiga kan? Iya Pak. Ya kan? Bagaimana pandangan kamu melihat pasangan itu? Apakah pasangan itu bertengkar atau malah mereka ini mesra atau gimana? Lagi mesra sih Pak. Bergembira. Oh gitu ya. Iya, bergembira. Nah, selanjutnya kan dari situ kamu kemudian ke rumahnya Anwar ya? Iya, saya Pak. Katanya di rumahnya Anwar tuh ada 17 Agustusan dan lain sebagainya lah, Iya Pak. ya kan? Iya. Pada waktu itu usia kalian berapa? Usia tuh di 18 tahun Pak. Sama ya kurang Iya, lebih. rata-rata 18 tahunan. Nah, kenapa saya tanya begini? Karena di penyaran saudara menyatakan saudara menyingkir dulu ke tempat yang sepi atau apa gitu ya. Iya, Pak. Kebun itu kan berarti sepi kan. Iya Pak. Nah, apa yang kalian lakukan di sana? Minuman Pak. Minum alkohol. Oh, apakah ngobat lagi? Iya, ngobat lagi. Ngobat lagi. Jadi udah 2 kali ngobat dong. Tadi sore makan obat, sekarang makan lagi kan? Iya. Ya. Baik. Setelah itu kan pakaian yang digunakan oleh almarhum Eki itu katanya kaos kamu ya? Kalau kaos punyanya Oh, punya Anwar. Anwar. Ya. Karena waktu itu katanya basah gitu ya? Iya, kalau saya cuman bilang ke Yusra untuk nyuruh si Anwar ngasih baju ke Eki itu soalnya kan basah sama kotor. Nah itu jadi saya nyuruh si Yusra, terus Yusra sampein ke Anwar dan Anwar ngasih Betul baju ya, ke- Anwar yang menjamkan kaos ya? Ya udah, betul ya. Nah, setelah itu maka kira-kira jam berapa Eki dan Vina itu berangkat dari rumahnya Amir ini? Kalau Anwar.
Kalau untuk mengenai almarhum Eki dan almarhum Vina keluar dari desa saya, dari rumah saya Pak, kisaran jam setengah 10 sampai setengah 10 lewat 15 menitan lah Pak. Bagaimana kamu tahu itu jam setengah 10, jam? Emang kamu melihat jam gitu? Itu patokan estimasinya itu saya udah kebiasaan orang tua saya nyiram toge Pak. Dari setengah 9 itu papa saya udah bangun Pak. Jam 9 itu proses penyiraman toge Pak. Toge, tanaman toge? Iya, sayur toge itu Pak. Sebelum saya lahir juga sudah usaha seperti itu Pak. Makanya saya yakin itu jam segitu Pak. Oh, jadi tanpa lihat jam, saudara udah bisa ya? Ya, itu betul, Pak. pasti jam sekian, jam 9 gitu kan? Ya, udah pasti Pak. Ya, baik. Kemudian habis dari situ kemana lagi tuh? Apa namanya? Saksi sama Vina ini, Eki sama Vina itu kemana lagi dia? Izin ke saya sih mau ngambil uang Pak di Jam berapa itu? Itu Sama ya, sekitar jam 10-an ya. gitu ya Pak. Nah, satu hal yang saya ingin tanyakan, apakah sebelumnya kalian sebagai teman-teman ngumpul ini pernah ribut sama kumpulan lain atau teman klub lain di motor gitu? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Karena di dalam dakwaannya yang dinyatakan seperti itu gitu, ada perkelahian antar geng gitu, makanya saya ingin tanyakan kepastian ini di sini. Jadi tidak ada ya, tidak ada apanya rencana perkelahian dan lain sebagainya, nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Malam itu ya? Malam itu nggak ada Pak. Ya, baik. Kemudian setelah kepergian Vina dan Eki, apa yang kamu lakukan? Saya ini duduk di pendopo Pak, di rumahnya pacar saya waktu itu apa namanya, standby di HP. Kamu juga dalam kondisi pusing kan? Iya Pak. Anu kan? Kalau untuk pribadi saya enggak Pak, karena waktu pada malam itu saya nggak mengonsumsi obat-obatan terlarang Pak, hanya minum alkohol aja Pak. Itu pun alkohol harus diketahui tidak habis semua Pak, satu botol itu tidak habis Pak. Oh. Itu Pak. Makanya saya melihat almarhum Eki juga masih dalam batas normal sih. Maksudnya nggak terlalu kayak orang mabuk, itu enggak Pak. Ekinya? Ya, kita juga Vina nggak minum kan? Enggak Pak. Saya udah ngejelasin ke Vina, pokoknya saya nggak mau Vina itu minum karena di situ nggak ada cewek juga Pak. Saya takut ada hal-hal yang negatif yang tidak ingin saya itu kan Pak. Gitu Pak. Kalau yang minum itu hanya saya, Yusra, Arta, Eki. Gitu, Pak. Jadi kesimpulannya bahwa Eki meninggalkan tempat kalian dalam kondisi setelah minum dan setelah minum obat. Iya Pak, bener Pak. Baik. Kemudian jam berapa kalian tahu bahwa kemudian ada di gawe, ada di HP, ada di BBM yang menyatakan tadi ada itu tadi? Setengah 11 sampai jam 11-an Pak. Dari sampai jam 11-an. Itu di RU BBM Pak. Lalu kalian coba ke RSUD ya? Iya Pak. Tapi kalian tinggal lihat ya? Nggak lihat. Cuman saya pertama saya sendiri ke RS Gunung Jati. Itu sampai sana tuh udah banyak ini kumpulan teman-temannya yang pakai atribut kayak gitu. Ya terus ada bahasanya kalau ini tahu sama siapa ini saya bakalan dibunuh juga Pak. Kayak gitu. Oh, akibat itu maka kalian takut, kalian pulang. Iya Pak. Oke. Itu jam berapa di rumah sakit Kebon Jati? Ke rumah sakit tuh jam 11 lebihan lah. Rumah sakit Gunung Jati. Nyampe jam 11 lebihan lah. Jadi perkiraannya dari rumah kamu tuh jam 10-an? Iya. Jam setengah 11-an. Setengah 11? Iya. Antara setengah 11 sampai jam 11, itulah kejadiannya gitu ya? Iya Pak. Apa yang kamu tahu pada waktu itu? Apa Eki itu kejadiannya berkelahi, kemudian dibunuh, atau kecelakaan, atau apa? Pengetahuan kamu waktu itu? Kalau pertama saya mikirnya kecelakaan Pak. Kenapa kamu punya pikiran kecelakaan? Soalnya ya habis konsumsi obat-obatan terlarang sama minum alkohol Pak. Gitu ya? Iya Pak. Baik.
Saya beralih ke Fransiskus. Fransiskus juga udah lama kenal sama Egi ya? Betul, Pak. Nah, Cek. bahkan sering kunjung-kunjungan gitu ya, Betul, Pak. pinjem-pinjeman gitu. Iya. Nah, yang terakhir itu yang saya dengar dan saya baca di sini adalah Egi itu meminjam helm saudara. Betul, Pak. Betul. Helmnya yang sebetulnya dalam kondisi baik. Ini helm kamu yang kamu lihat kan ini udah rusak. Iya, betul, Pak. Sebetulnya dalam kondisi yang bagus itu seperti ini bentuknya. Betul, Pak. Makanya kamu foto ini sebagai pembanding. Iya. Bahwa kalau dia pinjam tuh kondisi seperti ini, kemudian kamu temukan di rumah sakit kondisinya sudah seperti ini. Iya, betul, Pak. Artinya kalau seperti ini, Udah rusak. ini udah depannya udah hancur, udah Hancur depannya. rusak ya. Ayo Fransiskus, kita lihat helm kamu nih sebelum dan sesudah, before dan after. Iya. Iya, ini awal 2016. Ya, sudah tahun Ini tahun berapa? 2016 awal. Enggak, tadi 2015. Beli dari 2015. Ya, seperti ini. Iya. Di luar ruang mayat. Ini ada tulisan. Iya. Kapan tulisan ini adanya di helm kamu? Helm itu dipinjam seminggu sebelum kejadian dan sehari sebelum kejadian itu, dan sempat mau saya minta karena posisinya itu susah, bagian mulutnya itu hilang. Di situ udah mau saya minta sebenarnya, cuman hilang. Cuman Egi berjanji mengganti busa itu, makanya itu helm masih ada di dia. Jadi tulisan itu saya temukan di malam itu. Nggak tahu. Iya, tapi Siapa yang bikin ini nggak tahu. nggak tahu. Tapi busa masih memang benar-benar hilang, masih kondisinya masih sama. Iya. Iya, banyak tulisan-tulisan. Kurang tahu. Hah? Kapan nulisnya? Kapan ditulisnya? Mungkin kayaknya Jangan mungkin. karena gini, sehari sebelumnya memang nggak ada tulisannya. Iya. Iya. Ada pertanyaan? Jadi kamu udah tahu persis kapan ditulis dalam helm itu? Kapan ditulis dalam helm itu kamu udah tahu persis ya? Nggak tahu. Oke. Jadi udah tahu aja gitu. Iya. Nah, kondisi helmmu sebelum dipinjam Eki, Ya. apakah seperti ini? Masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Bagian depan ini moncong. Kalau bagian belakangnya itu dia lecet itu sedikit doang. Cat itu tinggal yang bagian hitamnya itu cuma pelapis, kain pelapis ya, bukan busa lagi. Atau kayak kalau misalnya Berarti ini ya itu yang kerasnya hilang. Iya, sampai full sana. berarti yang ini ya hilangnya ya. Iya. Sampai Yang bagian depan ini sampai sini hilang. Oh, tinggal separuh itu ya. iya, betul. Kaca posisinya masih kayak gitu. Enggak. Iya. Langsung aja, kalau ada foto lagi mau ditunjukkan. Kalau ini foto apa? Ini 2015. Foto tahun 2015. 2015 atau 2016 awal. 2016 awal. Ini kamu ambil ketika apa? Waktu lagi sama teman. Oh, bukan sama Eki. Enggak. Ini dulu kemarin. Menunjukkan helm. Iya, betul. Itu masih full di depan. Itu helm kamu yang dipakai Eki. Iya, betul. Ini siapa? Ini helmnya. Lebih ganteng fotonya ya. Silakan, Pak, duduk, Pak. Saudara saksi, sampai hari ini helmnya masih jadi barang bukti ya? Terakhir saya dengar kabar masih jadi barang bukti.
Artinya belum kembali ke kamu? Belum. Oke. Saya balik lagi. Ketika kamu ke rumah sakit Gunung Jati, Ya. ya kan, malam itu ketika kamu dengar kabar, ya kan, kamu kemudian datangin ke rumah sakit Gunung Jati. Apa yang kamu lihat di sana dan apa yang kamu kerjakan di sana? Saya berangkat dari Warpat sekitar 5 motor, dapat kabar almarhum meninggal itu jam 11. Tadinya kami mau langsung ke TKP yang itu yang ditemukan mayat. Di jembatan? Iya, lokasi kecelakaannya gitu kan. Ini mau ke situ, cuman dapat kabar itu kan pertama RIP, KRDN gitu kan, Ya. awalnya gitu kan. Cuman belum sempet saya komen status itu dulu masih status BBM, dulu belum bisa share gambar gitu, cuman tulisan doang di 2016 kalau nggak salah ya. Saya belum, maksudnya gini, belum sempat dibalas sama orang yang saya balas statusnya itu, udah ada kabar lagi dari teman lagi gitu kan, itu saya balas, dikirim foto, Ya. foto waktu di kecelakaan, waktu di jembatan di Ya. flyover gitu kan. Ya. Tadinya kami mau ke situ dulu, cuman tahu kabar katanya udah dibawa ke ruang mayat dan almarhum Eki mati tempat. Kami langsung ke ruang mayat. Karena helm itu ada di luar ruang mayat, sama hilsnya Vina juga dari situ gitu kan. Saya fokus ke situ karena itu milik saya gitu, makanya saya foto. Baru saya masuk ke dalam melihat almarhum. Begini, malam itu kan banyak teman-temannya Eki di situ kan? Waktu kami datang masih sedikit, mungkin kayaknya baru kami doang nih kayaknya, sama yang antar. Setelahnya? Setelah itu ramai banget. Nah, setelahnya rame. Iya. Kamu masih di situ kan? Masih sampai jam 2:30. Ya, masih di sana. Di dalam pembicaraan kalian, kamu dan teman-teman kamu, ada nggak ini pembicaraan tentang oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya, atau karena apa ini Eki dan Vina ini begitu kejadian saat ini? Kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan. Memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu. Jadi kecelakaan ya? Iya. Terus kemudian ya masih sampai jam 2:30 itu saya di situ, terus dengar kabar almarhum Vina juga meninggal. Ya sampai 3 hari kemudian saya datang untuk apa namanya yasinan ya kalau di muslim. Ya. Itu masih aman-aman aja dan di situ itu Dan saya ingat pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga? masih, dan juga gini, tanggal 27 itu berarti 27 meninggal, tanggal 30 saya ke situ 27, 28, 30 tanggal 30 saya 3 harian ke situ tahlilan. Di situ saya dengar kabar yang di dalam itu, kami kan di luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan. Saya dengar kabar dari dalam itu semua yang punya foto almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh take down sama keluarga. Pada malam itu. Take down dari BBM? Dari semua sosial media. Makanya saya menghapus. Ya. Yang nyuruh siapa? Pokoknya Keluarga. dari keluarga Keluarga. almarhum Eki. Nah, waktu saudara di rumah sakit Gunung Jati, saudara punya bukti nggak sih ngelihat ini mayatnya Eki dan lain sebagainya dan Vina gitu? Kalau Nggak apa-apa. dari kalau dari HP saya sendiri itu yang saya post di Facebook itu udah kena take down, maksudnya udah saya hapus waktu malam di tanggal 30 itu. Di HP kamunya masih ada nggak? HP-nya udah nggak ada sekarang. HP-nya udah nggak ada sekarang. Tapi pada waktu itu ya, kamu yakin bahwa itu kecelakaan ya? Masih adem ayem sampai tanggal 30 pun masih adem ayem. Kalau misalnya tahu memang ada pelakunya, kami sendiri pun nggak bakal diam gitu. Sebagai teman-temannya? Sebagai teman-temannya. Gitu ya? Ya. Oke. Ya sementara dilanjut. Saudara saksi, ada 2 pertanyaan yang saya untuk pertegas. Ya, Pak. Satu kepada Arta ya. Siapa? Terakhir mengantar dan masih melihat Eki pukul 21.30 ya? Betul? Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Nah, dari rumah Anda ke tempat flyover berapa lama perjalanan? Sekitar 20 menitan, Pak. 20 menit Iya, ya? Pak. 20 menit ya? 20 menit. Oke. Jadi ya
sekitar jam 10-an berarti ya, nyampe Iya, Pak. sana ya, di Iya, sekolah Pak. itu ya. Siapa? Jadi memang kalau secara kronologis berarti apa yang disampaikan oleh Widi dan Mega kemarin itu dalam gawe itu memang sepertinya ada kecocokan ya. Iya, Pak. Bahwa sekitar jam segitu mereka masih berkomunikasi. Jadi dengan rentan waktu 22.30 rasanya mustahil terjadi pengeroyokan dan perkosaan tadi. Saya mau tanya majelis izin, saya memegang laporan polisi LP 953B ya 8/2016 JBR Cirebon Kota. Di situ adalah laporan polisi dari Rudiana. Di bawahnya mungkin ditunjukkan majelis. Kita cocokkan dulu apakah sama, takut LP-nya berbeda, kronologisnya berbeda, tolong dicek dengan yang berkas di jaksa, kata termohon. (953) kronologisnya coba dicek. Eki dengan 8 orang 5 motor, betul ya, sama di situ. Dikejar oleh 11 orang dengan berapa motor di situ? Diurain peristiwanya. Lima ya, dengan 5 motor ya. Ya, jadikan bukti. Nanti kita jadikan bukti. Ada. Udah dijadikan bukti. Belum. LP-nya belum, nanti kita serahkan kemana. Itu ada di berkas perkara majelis. Ya, nanti kami susulkan majelis. Untuk semua perkara. Kami mau terangkan dulu, mulai yang majelis. Iya, cocokkan sambil saya mau bertanya, mau sampaikan, majelis, mau diizin. Ya. Hanya mencocokkan bahwa LP-nya kronologisnya sama dengan yang dimiliki termohon. Sama ya. Selanjutnya baru kami akan masuk kepada materinya majelis. Bahwa di dalam uraian peristiwa di dalam LP 953 tanggal 31 Agustus 2016, di dalam uraian singkat kejadian disebutkan bahwa awalnya pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 21.30 korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina beserta dengan 8 orang teman yang lainnya dengan mengendarai 5 motor menuju arah pulang dari kota Cirebon menuju Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, namun melewati jalan Majesem, tepatnya di depan Alfamart Majesem berdekatan dengan SMP 11 Majesem. Kedua korban dan teman-temannya yang dilempar dengan batu oleh orang tidak diketahui identitasnya yang berjumlah kurang lebih 11 orang sambil mengejar lalu kedua korban dan rekan yang lainnya semuanya tancap gas sepeda motor masing-masing karena takut para pelaku mengejarnya dari belakang. Lalu terjadi aksi kejar-kejaran tepatnya sampai ke jalan flyover Pangeran Cakra, Desa Kapompongan, Talun, Kabupaten Cirebon. Para pelaku memepet sepeda motor dan seterusnya. Pertanyaan saya, rekan-rekan kan ikut klub motor, ya, saat itu ikut eksepsi, ya. Mungkin tidak Anda berdelapan mengendarai 5 motor, ya, lalu dikejar 11 orang, ya, dengan 11 orang, berapa motor ini? Tidak diketahui ya berapa motor. Ya, kalau dikejar 11 orang pada Anda rombongan 8 motor. Ya, kira-kira Anda kabur mungkin apa tidak? Kabur, Pak. Hah? Kabur. Anda berdelapan nih. Ya. Dikejar 11 orang, Anda geng motor nih. Sorry ya, kan saat itu kan namanya geng motor ya. Gitu ya. Kalau ya, Marmun, ya. Anda dikejar nih, Anda berjalan dengan 8 orang.
Iya. 5 motor. Iya. Lalu dikejar 11 orang katakan dengan 6 apa 7 motor. Ya, ditimpukin dulu batu. Iya. Ya, lalu dikejar, ya. Anda lawan atau Anda lari? Lawan. Pasti lawan kan? Lawan. Nggak mungkin lari kan? Nggak mungkin. Seperti yang uraian tadi kan? Anda berdelapan. Iya. Majelis, tolong dicatat di dalam fakta bahwa 8 orang yang dimaksud yang berbarengan dengan Eki dan Vina sampai hari ini kami belum pernah melihat ada di BAP dan ada di berkas. Siapa orangnya itu? Apakah ini masih sulap atau apa? Kami nggak mendapatkan fakta bahwa 8 orang ini pernah diperiksa dan dijadikan saksi melihat bahwa Eki Rudiana dan Vina menyaksikan bahwa betul dikejar oleh 11 orang tadi. Kemudian atas petunjuk jaksa di dalam P19 bahwa minta 8 orang ini dihadirkan dan diperiksa, tapi tidak dapat dipenuhi oleh penyidik. Ya. Mungkin bisa ditanyakan nanti kepada termohon, ya, apakah betul sampai hari ini itu belum dihadirkan? Karena ini ada di bukti laporan dan ini kronologis kejadian bahwa 8 orang di uraian singkat kejadian, 8 orang ini dikejar 11 orang, lalu yang 8 orang ini melarikan diri pada ini geng motor. Mohon maaf yang mulia, itu yang kami mau sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, itu nanti akan kami sampaikan sebagai bukti. Mas Eda, cukup? Ya, cukup ya. Cukup. Sekarang, oh masih? Ya, terakhir ya Pak. Terima kasih yang mulia. Yang bertiga ini yang saya mau tanya, saudara siapa yang masuk ke kamar jenazah? Tiga-tiganya? Saya. Cuma satu ya? Iya. Nah, waktu lihat di kamar jenazah, itu keadaan jenazah sudah buka baju atau seperti apa? Belum buka baju, masih pakai baju, masih pakai celana. Baru dimandi. Apa yang dilihat di dalam tubuhnya dia tuh? Ada bajunya itu, katanya kan belum buka baju. Iya, belum buka baju. Yang dilihat apa? Saya fokus ke arah kepala, Pak. Oh, kepala. Iya. Kepala tuh hancur atau gimana? Bagian mulut. Oh, mulut ya. Ya, itu giginya aja rontok. Kalau helm itu dilepas sendiri atau terlepas? Saya datang ke situ udah lepas. Oh, udah lepas. Iya. Jadi saudara melihat hanya di kamar jenazah. Iya. Dari tangannya ada apa, luka? Di tangannya itu bagian kanan itu pas gitu Naik ya ke atas ya. Kaki? Kaki enggak, Pak, saya nggak lihat. Itu masih pakai celana, Pak. Pakai celana. Iya. Baju masih pakai? Masih pakai. Baju. Ada luka tusuk nggak? Yang aku lihat. Ada darah nggak di badannya? Saya fokus ke kepala sih, Pak. Kalau untuk badan karena baju sendiri belum dibuka, Pak. Bajunya itu berlumpur darah atau berlumpur tanah atau gimana? Bersih, Pak. Bersih ya. Bersih. Kalau bersih berarti nggak ada lumpur. Mungkin bagian sininya aja kayaknya. Nggak, dalam dadanya, dalam dada dan perutnya. Agak basah sih gitu. Bagian sini. Cuman bukan darah kayak basah. Ya, kalau darah kan turun dari bawah, Iya. dari kepala kan Iya. turun, ya kan? Iya. Nah, maksud saya, ada nggak lihat di dalam dada, di bagian depan dada itu ada robek atau darah, ada luka tusuk? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Tanah? Nggak ada. Baju-baju? Celana paling itu juga paling bagian dengkul kayaknya. Sampai berapa lama saudara di situ? Sampai dikafanin. Berarti dikafanin, dimandiin nggak di situ? Dimandiin. Waktu dimandiin Anda lihat? Jadi waktu dimandiin itu kalau nggak salah, waktu malam itu saya lihat ayahnya almarhum Pak Rudiana itu masuk ke dalam. Saya mungkin di luar tapi pintunya agak kebuka sedikit. Jadi saya bisa ngelihat. Oke, sebentar. Jadi di dalam itu Pak Rudiana, orang tuanya. Iya. Ibunya? Ibunya itu kalau itu Ada nggak di dalam situ? Ada, tapi di ruang perawatnya itu Oh, sebelahnya. jadi waktu dimandiin yang ada orang tuanya ya. Iya. Nah, kamu bisa melihat dari itu. Bisa Jarak berapa meter ke di pemandian jasa itu, jenazah? paling dari tempat duduk saya ke itu, Pak. Oh. Berarti udah telanjang ya? Sudah telanjang. Jadi yang perlu lihat dokter telanjang masih kepalanya aja yang kelihatan ada lukanya. Iya. Di dadanya, perutnya Nggak ada, Pak. nggak ada. Nggak ada. Baik. Terima kasih. Untuk saudara saksi Frans ya,
Ya. Pada saat di rumah sakit itu bertemu Pak Rudiana, bagaimana reaksinya ketika melihat anaknya itu? Pak Rudiana di situ sedih ngelihat almarhum, terus juga agak ekspresinya pada saat itu bentuk-bentukin kepala ke tembok atau pintu ruang mayat itu sih, Pak. Oke, kalau saya tidak salah saya sempat mendengar kamu melihat ya katanya bahwa sudah menandatangani surat pernyataan itu kecelakaan Pak Rudiana. Saya tidak bisa yakin itu, yang penting dia menerima mayat itu untuk pulang pada malam itu juga. Oke, nah kembali pada kondisi helm. Ya. Kan kamu tahu persis helmnya itu karena pinjam dari kamu ya, Iya. saudara saksi ya. Nah mungkin nggak kerusakan helm itu diakibatkan oleh pukulan misalnya dengan batu seperti itu? Menurut Atau saya, bambu, mungkin nggak? kalau menurut saya enggak, Pak, nggak mungkin juga, paling mental. Mungkinnya seperti apa? Yang menurut kamu lah, tahu? Itu pasti benturan keras, Pak. Benturan keras, Keras ya? banget pasti. Kalaupun dipukul pakai bambu mungkin harus berkali-kali dan itu keras banget. Oke. Ya, tadi juga ada saksi yang sudah menyampaikan, mungkin kamu juga tahu. Memang gaya berkendaraan daripada almarhum Eki itu seperti itu, suka begitu. Betul. Jejak, betul stand up gitu ya, standing. Iya, betul. Pernah tahu juga saat itu minum dan ada gitu saat membawa kendaraan motor, pernah tahu? Kalau waktu malam hari saya dapetin Eki itu lebih sering pada saat kondisi dia lagi make obat-obatan. Jadi kamu pernah tahu juga kalau dia bawa kendaraan dalam posisi pengaruh obat-obatan atau miras gitu ya? Tahu. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup. Ada ya? Kita skor dulu ya. Dari handphone. Silakan kalau dari termohonnya.